Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Azzah dari kelas TBIN 4B NIM 12210193063 akan mempresentasikan tentang media slide cerita gambar. Media slide gambar ini dibuat pada aplikasi PowerPoint. Langsung saja kita tekan slideshow pada lingkaran merah tersebut. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel pada KD 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Cerita fabel Gajah yang Baik Hati. Suatu hari Kancil masuk ke dalam kolam karena kehausan. Tindakan Kancil masuk ke dalam kolam merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas apabila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa naik ke atas. Tolong, tolong. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Du. Suara siapa itu? Seperti ada yang minta tolong. Aku, tolong aku. Gajah pun menghampiri sumber suara. Siapa kau? Aku, si Kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan teriak minta tolong? Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini Kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, Cil. Waduh, Pak Gajah, mohon selamatkan aku. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatan sendiri, kecuali... Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya.
Kecuali apa? Pak Gajah, kau kembali lagi. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu? Benar, Pak Gajah. Jahil, iseng, dan perbuatannya merugikan binatang lain? Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak saat itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang-binatang yang lainnya. Sekian cerita fabel Gajah yang Baik Hati. Selanjutnya kita lakukan tanya jawab. Saya akan bertanya kepada kalian tentang materi cerita fabel dan kalian bisa menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti setelah sesi tanya jawab dengan ibu dan teman-teman, kalian mengerjakan pertanyaan yang ada di slide ini. Yang pertama, pengertian cerita fabel. 2, ciri unsur cerita fabel. Ketiga, tujuan cerita fabel. Dan terakhir, jenis-jenis cerita fabel. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.